2 Raja-Raja 19 ayat 30. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Oke, shalom, selamat malam. Ayat yang barusan kita baca adalah peristiwa pada waktu itu kerajaan selatan di bawah pimpinan Raja Hizkia mendapat serangan dari kerajaan Asyur, yang waktu itu kerajaan Asyur menyerang dan menjatuhkan kerajaan utara atau kerajaan Israel. Sementara kerajaan selatan di bawah Hizkia, waktu itu mereka mendapat serangan juga, tetapi kemudian mereka berhasil selamat, gitu ya. Berkat Hizkia, seorang yang mengasihi Tuhan, Hizkia seorang yang dekat dengan Tuhan. Dan pada ayat yang tadi dikatakan bahwa orang-orang yang terluput dari kaum Yehuda, yaitu orang yang tertinggal, dikatakan mereka akan berakar ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Ayat ini persis sama kalau Anda baca dalam kitab Yesaya, karena di sana pada waktu itu Yesaya menjadi nabi Tuhan yang mendegukan Hizkia. Jadi pada masa Hizkia di sana Yesaya banyak menyampaikan firman Tuhan untuk Hizkia, gitu ya. Dan ayat tadi juga ditulis dalam kitab Yesaya bagaimana pada waktu itu orang-orang Yehuda yang terluput itu mereka akan berakar ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Pada video ini saya akan membahas mengenai berakar di dalam Tuhan. Biasanya beberapa lama yang lalu saya sempat membahas mengenai dua ciri orang yang kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, mereka mampu mengangkat suatu beban, dan yang kedua, mereka mempunyai endurance yang tinggi. Itu kalau kita bicara di dalam gambaran sebagai satu pribadi, seorang manusia, bagaimana itulah gambaran manusia yang kuat. Tetapi kalau kita bicara tentang sebuah tumbuh-tumbuhan, tentang satu tumbuh-tumbuhan jenis tumbuh-tumbuhan tertentu, maka tumbuhan yang kuat tentunya ditandai selain dari bentuk batangnya yang besar dan tinggi, tentunya hal yang menandai sesuatu kekuatan sebuah tumbuhan itu adalah dia mempunyai akar yang kuat. Akar yang kuat itulah yang membuat tumbuhan itu akan tumbuh menjadi satu tumbuhan yang kuat. Dia mempunyai batang yang besar dan dia bisa menjulang tinggi sampai ke atas karena dia punya akar yang kuat. Gitu ya. Biasanya kalau kita bicara soal kekristenan, kita seringkali berbicara mari kita bertumbuh di dalam Tuhan, mari kita menghasilkan buah-buah. Tetapi sebenarnya di samping itu tadi, betul itu menjadi sesuatu hal yang penting, bagaimana kita harus bertumbuh di dalam Tuhan, dan bagaimana kita menghasilkan buah-buah roh, itu menjadi sesuatu hal yang penting. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa semua itu terjadi apabila kita mempunyai akar yang kuat, apabila kita berakar ke bawah, dan menghasilkan buah ke atas. Suatu buah yang akan dihasilkan di atas, itu semata-mata gambaran dari seberapa kuat akar yang di bawah. Gitu ya. Dan dari sini saya ingin kita bicara masalah berakar di dalam Tuhan. Gitu ya. Ini sesuatu hal yang tidak nampak, ini sesuatu hal yang tersembunyi, ini sesuatu hal yang kelihatan di luar biasa-biasa saja. Sama seperti kalau kita lihat satu tumbuhan, mungkin pertama kali kita sepertinya di luar tidak melihat sesuatu yang bagaimana, tetapi akar itu mulai menjalar, akar itu mulai tumbuh dan semakin dalam dan semakin dalam dan semakin dalam. Dan sampai tiba waktunya pelan-pelan mulai batangnya akan naik dan kemudian dia menjadi tinggi, batangnya menjadi besar dan akhirnya dia berbuah. Gitu ya. Begitu juga dalam kehidupan kekristenan kita perlu berakar di dalam Tuhan. Sebelum kita bertumbuh dan kita berbuah, maka yang terpenting pertama kali adalah sesuatu yang membuat kita harus berakar di dalam Tuhan. Dan tadi kata 2 Raja-Raja tadi tentang Hizkia dikatakan orang Yehuda yang terluput, maka dia akan berakar ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Gitu ya. Kita ambil ayat yang lain dalam Mazmur 80 ayat 8-9 juga dikatakan seperti itu. Telah kau ambil buah anggur dari Mesir, telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Gitu ya. Lanjutannya, engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Itu ya. Tuhan menyediakan tempat dan kalau kita melekat pada dia, mari kita berakar dalam-dalam. Ini saya sudah bilang tadi, akar bukan sesuatu yang nampak di luar, seperti halnya batang dan buah atau daun. Gitu ya. Akar sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi justru akar inilah yang menopang satu pohon. Satu pohon yang tinggi, itu dia mungkin ditabrak dengan mobil sekalipun dia tidak akan tumbang. Gitu ya. Karena dia punya akar yang kuat. Bahkan kalaupun dia ditebang, gitu ya, dia akan tumbuh lagi karena akarnya masih ada di sana. Gitu ya. Semakin besar akar, semakin kuatlah pohon itu. Gitu ya. Dan tadi kata firman Tuhan bahwa Tuhan menyediakan tempat bagi dia, maka dia akan berakar dalam-dalam dan memenuhi negeri. Gitu ya saudaraku. Dan kalau kita kembali pada satu perumpamaan yang cukup terkenal dalam firman Tuhan tentang perumpamaan seorang penabur,
gitu ya. Maka ada satu bagian di mana dikatakan orang yang menerima firman Tuhan yang benih yang ditabur di atas tumbuhan di atas tanah yang berbatu-batu, itu adalah orang yang menerima firman Tuhan tetapi tidak berakar. Gitu ya. Kita akan lihat ayatnya saudaraku dalam Lukas 8 ayat 13, saya ambil yang gini aja. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah menerima firman itu, dia menerimanya dengan gembira, hatinya bersuka cita, hatinya bergembira setelah dia menerima firman Tuhan. Itu sesuatu yang dia suka, sesuatu yang menyenangkan hatinya, sesuatu yang membuat dia bergairah. Bukankah itu sesuatu yang baik dia menerima firman Tuhan? Tetapi lanjutannya, tetapi orang ini tidak berakar. Masalah yang terjadi pada orang ini bukan dia tidak menerima firman Tuhan. Masalah yang terjadi pada orang ini bukan dia tidak gembira menerima firman Tuhan. Dia melakukannya, dia menerima dan gembira. Tetapi persoalannya adalah dia tidak berakar. Gitu ya. Dan lanjutannya adalah mereka itu tidak berakar, mereka percaya sebentar saja. Dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Dan dikatakan dalam bagian yang lain kemudian ada matahari yang menyinari, mereka kemudian murtad dan kemudian tubuh itu menjadi layu. Gitu ya. Itu menggambarkan bahwa dia menerima firman Tuhan di tanah yang berbatu-batu, dia tidak berakar. Gitu ya. Jadi ini menjadi sesuatu hal yang penting. Sebelum kita bicara soal bertumbuh, sebelum kita bicara soal menghasilkan buah, sebelum kita bicara menjadi kuat di dalam Tuhan, maka kekuatan itu harus ditopang dari sebuah akar yang kuat. Gitu ya. Akar yang kuat ini bisa bicara soal keintiman kita dengan Tuhan. Seberapa jauh Anda intim dengan Tuhan, seberapa jauh kita menikmati firman Tuhan, seberapa jauh hidup Allah dan hidup kita menjadi satu bahwa kita di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Itulah yang membuat kita berakar. Semakin kita hidup dalam firman Tuhan, semakin kita mengenal Dia, semakin kita punya persoalan yang erat dengan Tuhan, kita akan semakin berakar di dalam Dia. Dan kalau kita berakar, lambat atau cepat pasti akan timbul pertumbuhan, lambat atau cepat buah-buah itu akan muncul. Jelas saudaraku. Dan orang yang menerima firman Tuhan, dan dia menyambutnya dengan gembira, tetapi tidak berakar, itu seperti benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu, kata firman Tuhan. Jelas saudaraku. Dalam Kolose 2 ayat yang ke-7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Gitu ya. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Jelas saudaraku. Jadi mari Anda dan saya dalam kekristenan kita tidak hanya mengejar sesuatu hal yang nampak di luar, bagaimana posisi kita meningkat, bagaimana kita kelihatan lebih rohani, bagaimana kita semakin rajin ke gereja, bagaimana semakin banyak perkara yang dipercayakan kepada kita, tetapi terlebih dari semuanya yang terpenting adalah bagaimana Anda dan saya kita menjadi pribadi yang lebih berakar di dalam Tuhan. Mari bergaul dengan Tuhan setiap hari, mari dekat dengan Tuhan setiap hari, mari pelajari firman Tuhan dan biarkan kita hidup dalam firman Tuhan dan firman Tuhan di dalam kita. Gitu ya. Dan kita berakar kuat di dalamnya dan kita menjadi satu tumbuhan yang kuat. Kalau saya bicara kuat di dalam Tuhan, tidak pernah lepas dari akar yang kuat yang menopang satu tumbuhan. Jelas saudaraku? Mari jangan tinggalkan Tuhan, tinggalkan persuatu kita dengan Tuhan. Semakin tinggi suatu pohon, maka dikatakan dalam firman Tuhan, semakin banyak angin yang akan menerpanya. Dan itu semua ditentukan seberapa kuat dari akarnya. Miliki akar yang kuat, itu yang membuat kita bertahan dalam apapun juga, yang membuat kita bertahan dalam kondisi seperti apapun juga, karena kita berakar kuat di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dan dibangun di dalam Dia. Jelas saudaraku? Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.